Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Kaspersky baru saja meluncurkan laporan tentang ancaman cyber untuk wilayah Asia Pasifik di tahun 2022 ini. Kaspersky mengungkapkan bahwa ancaman spam lewat email di tahun 2022 untuk wilayah Asia Pasifik ini mencapai hingga 24% secara global. Ini artinya pengguna email di wilayah tersebut terancam email spam terkirim ke inboxnya dengan rasio 1:4. Pada tahun 2022, lebih dari setengah atau 61,1% spam berbahaya yang terdeteksi di wilayah tersebut menargetkan pengguna Kaspersky dari Vietnam, Malaysia, Jepang, Indonesia, dan Taiwan. Kaspersky menyebutkan juga bahwa penggunaan layanan online yang ekstensif seperti belanja online dan platform online lainnya untuk aktivitas sehari-hari membuat individu lebih rentan menjadi korban penipuan. Apalagi sekarang orang-orang banyak yang bekerja di rumah atau bawa kerjaan kantor ke rumah, di mana mungkin jaringan internetnya tidak diberi pengaman seperti di kantor ya. Untuk itu, Kaspersky kerap mengingatkan untuk tetap berhati-hati terhadap ancaman email spam tersebut yang masuk ke dalam inbox. Tidak sembarangan membuka email maupun link yang tercantum di dalamnya, serta menggunakan antivirus terbaik untuk komputernya. Setelah mengesahkan undang-undang di mana semua produsen teknologi wajib pakai port USB-C untuk pengisian daya, kini Uni Eropa punya wacana lain. Nantinya perangkat mobile khususnya smartphone dan tablet minimal harus bisa dipakai sampai 5 tahun. Jadi perangkat smartphone dan tablet harus punya durabilitas yang baik dan ketersediaan suku cadang untuk komponen-komponen penting seperti layar, baterai, back cover, tray kartu SIM, port pengisian daya, dan lain-lain. Bahkan kalau perlu harus bisa direparasi sendiri oleh pengguna tanpa bantuan tenaga ahli. Tidak cuma itu, nantinya Uni Eropa juga bakal menstandarisasi baterai yang diminta punya retensi minimal 80% untuk pemakaian selama 5 tahun. Dan semua ini lagi-lagi dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tidak terlalu banyak limbah elektronik yang dihasilkan. Jika berhasil, ini bisa mengurangi emisi setara 5 juta mobil di jalanan. Kalau konsumen sih bakal senang ya dengan regulasi ini. Kira-kira produsen bakal senang gak ya? Meta menjalin kerjasama dengan Qualcomm untuk perangkat VR Quest mereka di waktu mendatang. Nantinya Qualcomm bakal mengembangkan chipset VR yang khusus dioptimalkan untuk perangkat VR milik Meta tersebut. Sebelumnya Meta juga sudah menggunakan chipset Snapdragon XR2 pada perangkat VR Quest 2. Tapi sepertinya di VR baru yang dikembangkan nanti bakal punya optimalisasi yang lebih terdepan dan punya pengalaman AR yang lebih canggih. Apalagi Meta memang sedang terus mengembangkan platform Metaverse mereka yang menjadi ambisi besar Mark Zuckerberg di masa depan. Jadi nggak cuma ekosistem software, pengembang hardware-nya pun juga benar-benar difokuskan. Waduh, ada satu lagi brand smartphone yang menghilangkan adapter charger pada paket penjualan mereka, yaitu Oppo. Ini disampaikan langsung oleh Billy Zhang, VP Overseas Sales and Service Oppo. Katanya tahun depan Oppo bakal mulai menghilangkan charger di box penjualan mereka. Tapi belum dipastikan seri apa saja yang akan kena dampak. Sedangkan Oppo sendiri juga punya inovasi charger bernama VOOC yang jadi nilai jual produk mereka. Yang dikhawatirkan, jika menghilangkan charger pada paket penjualan bakal mengurangi pengalaman pengguna. Apalagi charger VOOC beda dengan standar yang umum dipakai seperti Quick Charge milik Qualcomm. Tren menghilangkan charger sendiri dipelopori oleh Apple yang katanya tujuannya agar lebih ramah lingkungan. Apa iya? Lewat sebuah booklet online yang dirilis oleh Valve, mereka secara terbuka menyebutkan bahwa di masa depan, Steam Deck akan mendapatkan peningkatan dan iterasi dari sisi hardware dan software. Mendorong sebuah versi baru Steam Deck ke pasaran, Valve merencanakan lini produk yang akan eksis selama beberapa generasi dengan janji terus mendukung Steam Deck dan SteamOS di masa depan. Tentu saja sembari belajar dari para user, apa saja yang mereka inginkan. Steam Deck sendiri masih tersedia terbatas di beberapa region dan negara saja, dengan rencana untuk mulai masuk pasar Asia Timur di akhir tahun 2022 ini juga. Bagaimana dengan Anda? Tertarik memiliki perangkat yang satu ini?
Sony baru saja mengumumkan proses akuisisi Savage Game Studios, sebuah studio game mobile baru yang berisikan para veteran game-game mobile masa lalu. Savage Game Studios akan diminta untuk mengerjakan sebuah game mobile level AAA yang juga akan mengusung konsep live service yang tentu saja akan didasarkan pada IP yang sudah dimiliki Sony. Proses akuisisi ini juga secara resmi menandai berdirinya PlayStation Studios Mobile Division. Pihak Sony PlayStation menegaskan divisi mobile ini tidak akan mempengaruhi komitmen PlayStation pada komunitas konsolnya. PlayStation Studios Mobile Division dipastikan akan bekerja secara independen dari divisi konsol milik PlayStation. Belum ada informasi kira-kira proyek perdana seperti apa yang bisa kita antisipasi dari Savage Game Studios ini dan kira-kira proses monetisasi seperti apa yang akan ia usung. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.